Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama sekali takzim kemuliaan kami yang mulia Abuya beserta Umi dan seluruh keluarga besar beliau dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita muliakan bersama guru kita Wali Nanggro MPTTI Kabupaten Aceh Singkil beserta seluruh jajarannya, yang mulia Abu Muda pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Raub Singkil, yang kita hormati bersama Bapak PJ Bupati Aceh Singkil yang diwakili oleh abang anda kami Bang Azwir sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Yang kami hormati, kami muliakan guru kami, orang tua kami yang kebetulan saat ini menjadi kepala kampung Ujung. Tapi kami lebih mengenal beliau sebagai guru, sebagai orang tua juga, karena beliau juga lama mendidik kami. Mudah-mudahan Bapak kecil kita ini selalu dalam kesehatan dan keafiatan, membawa masyarakatnya menjadi masyarakat yang madani, seperti yang tersebut dalam makalah tadi, sehingga kita semua ini nanti dikumpulkan bersama-sama dengan guru-guru kita, Abuya bersama Rasulullah di tempat yang terbaik, yaitu surga Jannatun Na'im. Juga hadir bersama kita kepala kampung tetangga Kampung Kilangan, dan tidak lupa pula Sekdes Kampung Ujung. Sekdes masih bang. Wah. Jadi camat Babilo. Boleh. Insyaallah, amin. Dan juga yang kita hormati, kami muliakan, kami hormati anggota DPRK Aceh Singkil. Tadi Pak Kecik mengatakan dari Dapil 1 di antara 8 beliau hadir bersama kita pada kesempatan ini, karena yang 5 kami tahan di Singkil Utara, 3 di Ketapang Indah, 1 Kampung Baru, 1 Gosong Telaga Barat. Jadi yang Manangko Singkil Utara Pak Kecik. Kemudian orang-orang tua kami, sesepuh kami, guru-guru kami yang kami muliakan ikut berhadir. Bapak Imam Mukim periode sebelumnya, kami melihat Bapak Imam Mukim ini selalu hadir di mana ada kegiatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan keberkahan Maulid Rasul ini juga tertuang kepada kita semua. Kemudian Imam Khatib Bilal Masjid Baitus Sa'adah dan juga tokoh masyarakat, hadir juga Ketua Pemuda pada kesempatan ini beserta seluruh jajarannya, Ketua BPG beserta seluruh anggota. Yang Ketua BPG ini
bukan sahabat kami Pak Kecik, tapi senior kami. Karena beliau banyak memberikan wejangan-wejangan, pandangan-pandangan. Dan seluruh panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan peringatan Maulid yang kita lakukan ini adalah sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Dengan cinta kita kepada Nabi, kelak kita masuk dalam golongan man ahabbani kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka aku akan memberikan syafaat baginya pada hari kiamat. Tidak lupa juga kita doakan ibu-ibu, anak-anak kita yang di rumah, kemudian juga famili-famili kita yang belum sempat berhadir mungkin pada malam ini, juga semoga berkah Maulid Nabi Muhammad ini tercurah kepada kita semua, khususnya masyarakat Aceh Singkil ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lupa bersyukur, tetap kita memuji Allah dalam setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita terima nikmat Allah. Jangan pernah membuat kita lupa untuk bersyukur. Karena bila nikmat yang kita peroleh itu tidak kita iringi dengan rasa syukur, ketahuilah Bapak Ibu, maka nikmat kita itu akan menjadi istidraj untuk kita. Istidraj itu kalau bahasa kita menunda-nunda hukuman supaya lebih banyak hukuman. Bukan menunda hukuman supaya hilang hukuman, tidak. Ditunda-tunda supaya bertambah pasal. Itu dikatakan istidraj. Istilah almarhum Abuya di pesantren, meninggikan sampai jatuh. Karena makin tinggi kita dengan nikmat Allah, makin tinggi kita dengan karunia Allah, lalu kita kemudian lupa, makin tinggi, makin banyak, makin jauh, makin panjang, maka sekali beresuk akan kita dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, salawat dan salam jangan lupa kita sampaikan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekedar kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gadang bana ibu-ibu, padilah faedah manfaat dari salawat itu. Kata Rasulullah, siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka aku dijadikan oleh Allah solawat itu menjadi 10 malaikat. Yang malaikat itu akan beristighfar, meminta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita. Sekali solawat. Dan Allah akan angkat derajat kebaikannya 10 tingkat. Dan Allah akan jauhkan dia dari 10 macam penyakit dan mara bahaya. Bapak Ibu hadirin yang mulia, salawat semampu kita, sebanyak-banyaknya kalau bisa. Silahkan salawat dalam bentuk bagaimana, silahkan. Karena salawat itu pada intinya adalah kalau dari kita bermakna doa, dari Allah bermakna rahmat, dari malaikat bermakna istighfar. Artinya kalau kita bersalawat ke Nabi, ibu-ibu, dulu ada yang bertanya, mengapa Nabi kita salawati? Padahal salawat itu kan maknanya doa. Artinya kan kita mendoakan Nabi. Kenapa kita doakan Nabi? Beliau itu kan orang yang sudah dijamin selamat. Beliau itu kan maksum, tidak pernah tersentuh dosa sedikit pun. Untuk apa kita berdoa kauntuinya dalam salawat?
Maka dijawab oleh para ulama, semakin banyak doa kita kepada beliau, itu tabungan yang suatu saat akan dibuka kembali manfaat doa itu untuk kita. Jadi ibu-ibu, cukuplah yang kita baca dalam berjanji, al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatannya menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang bersolawat dan mengucap salam di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita Bapak Ibu, anak-anak kita tadi kami membaca salawat. Maka mudah-mudahan anak-anak kita kabar esok menjadi generasi-generasi yang cinta kepada Nabi. Anak-anak kita yang laki-laki tadi beresok, itulah yang kita harapkan Bapak Ibu, yang azan beresok di Masjid Baitul Sa'adah kok. Jadi ada generasi-generasi yang tua istirahat, mendoakan. Yang muda-muda kalau kita suruh tampil untuk azan, jadi imam, ada bila tarawih mereka. Bukan berarti yang tua itu tidak layak, bukan. Untuk kita latih yang muda-muda. Hadirin, makanya Buya sering mengatakan, ramo-ramo si kumbang jati, anak raja pulang bakudo. Patah tumbuh hilang baganti, pusako tua tinggal dinan muda. Nah, itu hadirin yang mulia, insyaallah ke depan kampung Ujung ini akan menjadi kampung yang betul-betul kafah Islamnya. Apa cara kafah Islamnya? Syariatnya baik, tarikat imannya baik, hakikatnya pun baik. Itu baru madani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan iko sebetulnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abuya sering mengutip ungkapan asy-syari'atu aqwali, kata Nabi, wat tariqatu af'ali, wal haqiqatu ahwali, wal ma'rifatu ra'su mali. Syariat itu yang kuucapkan, kata Nabi. Tarikat itu yang kukerjakan. Hakikat itu kelakuan hatiku, dan makrifat itu itulah modal utamaku. Hadirin yang mulia, maka tema kita pada malam ini, berkasih sayanglah dengan kebaikan dan kebenaran sebagaimana kasih sayang Nabi kepada diri kita. Bapak Ibu hadirin yang mulia, maka pada kesempatan ini malam pun lalahui setengah sabaleh lebih kurang, kita ambil waktu target jam 23.00 jam sabaleh. Nah, kita berzikir. Ada satu ayat dalam Al-Quran Bapak Ibu yang mulia, yang ayat itu dapat kami hafal dulu karena aco oleh almarhum Abuya, dibawa dalam wirid subuh, wirid panjang, yang bunyinya terdapat dalam surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya ingat kami dulu almarhum Abuya istiqamah membaca ko setiap wirid subuh, karena besar faedah, besar pahalanya. Jadi dalam satu hadis dari Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa ayat itu termasuk dua ayat yang terakhir turun menurut pendapat Ubay bin Ka'ab sebelum Rasulullah wafat. Sehingga dalam satu hadis Nabi mengatakan begini, ibu yang mulia, ma nuzzila alayya
illa ayatan au harfan ma khala surati Bara'ah wa qul huwallahu ahad. Tidak diturunkan kepadaku, kata Rasulullah, dari ayat Al-Quran atau huruf Al-Quran kecuali surah Bara'ah. Bara'ah itu kalau ditafsir ikulah surah Taubat. Nama lainnya surah Bara'ah. Salah satu kekhususan surah Taubah itu indak pakai a'udzubillah. Kalau kita buka ke Quran, tepatnya di juz 9 kalau tidak salah, itu surah Bara'ah. Indak pakai bismillah. Indak pakai bismillah. Indak pakai a'udzu. Bara'atum minallah langsung, lalu sambung dengan ayat pertamanya. Kata Rasulullah, yang diturunkan kepadaku dari Quran itu hanya surah Bara'ah yang terdapat 2 ayat tadi ini, dan surah Qul huwallahu ahad, wa ma'ahuma sab'una alfa soffin minal malaikah. Bersama kedua surat ini hadir 70.000 saf malaikat. Ketika Allah menurunkan surah Bara'ah, itu dihadiri 70.000 saf malaikat. Bukan 70.000 orang, ibu-ibu. 70.000 safnya hadir malaikat. Baitu juga qul huwallahu ahad dihadiri oleh 70.000 saf malaikat. Iko menunjukkan ayat iko punya makna yang sangat luar biasa. Apa isi ayat iko Bapak Ibu yang mulia? Makanya kalau menceritakan Rasulullah, tadi surah Al-Ahzab Ustaz Nasrul Rahman membaca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita calik lagi ayat yang lain di surah Ali Imran, ada ayat laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim dan seterusnya. Baru yang ketiga itu laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Diawali dengan kalimat laqad. Laqad itu kalau kita maknakan sungguh sabana-bananya ada dalam diri Rasul teladan. Sungguh sabana-bananya Allah memberikan nikmat kepada kita orang mukmin dengan mengutus Rasul. Sungguh sabana-bananya ja'akum rasulun min anfusikum tadika. Telah datang kepada kalian, kata Allah, seorang rasul yang berasal dari diri kalian, manusia. Rasul dari bangsa manusia. Bisa juga ditafsirkan oleh para ulama lain, kalau iko ayat turun untuk orang-orang Quraisy, berarti telah datang hai orang Quraisy, rasul dari bangsa kalian. Kalau kita maknakan lagi ayat iko untuk orang-orang khusus, maka maknanya telah datang hai orang-orang khusus seorang rasul dari golongan kalian. Bapak Ibu yang mulia, ada yang lebih istimewa. Di satu kiraat iko dibaca ayatnya bukan min anfusikum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, tapi dibaca min anfasikum. Kalau anfusikum maknanya dari diri kalian. Kalau min anfasikum maknanya dari orang terpilih mulia di antara kalian. Maka Nabi yang sedang kita peringati maulidnya malam ko ibu-ibu, orang pilihan, bukan orang sembarangan. Maka kita sebut beliau Nabi Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dengan berkat Nabi pilihan, sampaikanlah cita kami, ampunkanlah dosa kami dengan murahmu ya
Tuhan. Nabi pilihan. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Bapak Ibu, Inna Allaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Nabi ko nasabnya bersambung kepada Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan itu yang kita baca di berjanji ibu kan? Ilat dabihi Ismaila nisbatuhu wa muntamah. Sampailah kepada ad-dabih Nabi Ismail, nisbatuhu nasabnya, wa muntamah dan keturunannya. Di antara anak-anak Nabi Ismail banyak golongan-golongannya, pacahan-pacahannya kok bahasa kita. Maka salah satunya ada namanya Bani Kinanah. Bani Kinanah itu dipilih dari sebanyak itu anak Nabi Ismail. Dan Bani Kinanah itu juga berkembang, Bapak Ibu yang mulia. Dari Bani Kinanah dipilihlah bangsa Quraisy. Jadi Kinanah itu ada menurunkan bangsa Iko, bangsa ini, salah satunya Quraisy. Quraisy itu pilihan dari bangsa Kinanah. Dari Quraisy Bapak Ibu dipilih lagi keturunannya. Adalah namanya Bani Hashim. Bani Hashim kau pilihan di antara sekian banyak keturunan Quraisy. Dari Bani Hashim dipilihlah salah satunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad ke ibu-ibu pilihan dari Bani Hashim, pilihan dari Bani Quraisy, pilihan dari Bani Kinanah, pilihan dari anak-anak Nabi Ismail alaihissalam, bukan orang sembarangan. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita pun umat Nabi Muhammad itu umat pilihan, bukan orang sembarangan Bapak Ibu yang mulia. Ya minimal ibu-ibu kok pilihan suaminya. Ya kan? Bapak-bapak kok pilihan. Tidak mungkin kalau tidak ada pilihan itu. Walaupun kadang-kadang ada suaminya pilihan bininya. Walaupun bini kok bukan pilihan suaminya, ada juga tuh. Maksudnya yang naksir dulu bininya, lakinya indah. Atau kebalikannya, yang paling banyak itu memang yang harok suaminya, bininya kurang. Berarti ibu-ibu kok pilihan dari suaminya. Jadi kita kok seluruhnya pilihan-pilihan. Maka syukuri bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia. Ada nak bujang sikolai? Pilihkan tahu. Tapi pilihan pilih yang memang layak dipilih. Jangan dipilih yang asal-asalan. Kalau nak tahu kita apa? Tanya ke Ustaz Misbah. Kalau itu cocok kira-kira cocok, main kak. Gas. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga iko, Bapak Ibu yang mulia. Iko cerita anulah seketik. Kalau ceramah di hadapan guru-guruku kamu tidak ada paham mana lagi. Banyak mana bu hafal tadi dari rumah sampai siko ala anu sadonya. Tekanan mulai. Kiai Zulfa Mustafa mengatakan baik. Cara menjadi waliullah itu banyak jalan. Waliullah itu kan kekasih Allah. Kalau wali nanggro seorang, tidak bisa dua. Cara menjadi waliullah itu ada karena ilmunya. Maka kita kenal ada ulama mujtahid. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Keilmuannya, istiqamah dia dalam ilmu. Makanya kata Imam Nawawi, inna min afdalit ta'at, sesungguhnya di antara semulia-mulia ketaatan adalah istighaluhu bil ulum. Dia menyibukkan dirinya dengan ilmu, mengaji, belajar, duduk di majelis. Karena istiqamah dia belajar, istiqamah dia mengajar, ikhlas dia belajar, ikhlas dia mengajar. Sebab itu diangkat jadi wali. Ada jadi waliullah karena amalnya. Syaratnya istiqamah. Namun tidak banyak zikir rambo. Berapa sehari? Cuma 100. 30 subuh, 30 zuhur, 30 maghrib,
10 lagi di rumah, 100. Tapi istiqamah karena amalnya. Kalau kita ilmu indak juga, kemudian amal indak juga, jalan mana kita dapat? Ada. Apa? Jalan kesabaran. Kata ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabarnya seorang suami terhadap lidah istrinya, ikut ceritakan bukan di ujung ya, di sini, bukan di siko, ikut menceritakan anu kok. Itu termasuk ujian yang Allah berikan kepada para wali-wali. Makanya kita ibu-ibu, bapak yang mulia, jangan kita heran beko. Ada kadang-kadangnya orang alim, ulama, tapi kadang tasahobok di kita sedang direpeti oleh umi misalnya. Itu biasa tuh. Itulah anunya, jalan ujiannya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa? Karena sabarnya seorang laki-laki terhadap istri itu pahala besar. Sebagaimana kebalikannya, sabarnya seorang istri terhadap perlakuan suaminya itu juga ujian terbesar dalam hidup. Makanya kita kenal ada sejarah Siti Asiyah sabar kepada suaminya Fir'aun. Nabi Nuh sabar terhadap ujian istrinya. Dan pada posisi itu Bapak Ibu yang mulia, tidak ada cerita pilih memilih lagi. Istiqomahkanlah itu tahu. Jangan ada nanda di hati kita tukar saja lah ikut. Jangan. Kok kita tukar itu Bapak Ibu yang mulia, tidak jadi wali lagi tuh. Tidak sabar. Maka siap mau baca anak kaji itu maka ceklah di rumah. Baik kok pulang mau ke rumah repeti yo macam kan. Nak jadi wali juga. Cuma siap mengecekkan baik, tidak perlu panah merepet lagi. Jadi apa jauh lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia. Artinya semuanya kita berkesempatan untuk menjadi waliyun min auliyaillah. Yang penting apa? Sabar. Sabar ujian. Sabar dengan jabatan. Sabar dengan pangkat. Sabar dengan hinaan. Sabar. Sebagaimana Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang mulia, saya ketik lagi kembali kita ke ayat tadi. Telah datang kepadamu seorang Rasul daripada golongan dirimu. Apa sifat Rasul yang datang itu? Yang ingin kita niatkan di hati kita pada malam untuk kita ikuti. Azizun alaihi ma anittum. Nabi itu sifatnya aziz, sangat merasa berat terhadap apa dosa yang dikerjakan oleh umatnya. Ketika Nabi mencali umatnya Bapak Ibu yang mulia, ada terjerumus ke dalam dosa, Nabi itu sangat terpukul batinnya. Ya Allah, mengapa baik umat amboko? Mengapa baik sahabat-sahabat amboko? Ketika Nabi diangkat jadi Rasul, beliau tidak pernah berhenti Bapak Ibu yang mulia. Khawatir inyo umatnya kau terjerumus dalam kesyirikan. Khawatir inyo umatnya itu terjerumus dalam dosa. Terjerumus dalam zina. Terjerumus dalam pencurian. Terjerumus dalam pembunuhan. Makanya ligatnya Rasulullah berdakwah Bapak Ibu yang mulia tidak kenal lelah. Zalamtu sunnata man ahya zalama ila anistakat qadama hudurrami warami. Imam Busiri mengatakan dalam kasidah burdahnya, zalamtu, aku telah menzalimi sunnata man ahya zalama, sunnah Nabi yang telah menghidupkan kegelapan, sampai mengadu dua betis Nabi karena sakit dilempari dengan batu. Litak Nabi kita Bapak Ibu yang mulia, indak diterima di Makkah berdakwah. Naik beliau ke gunung, dipanggil seluruh orang-orang Quraisy, disampaikan ketika
Allah memerintahkan wa andir ashiratakal aqrabin. Dimbonyo sanak-sanaknya seluruhnya pertama-tama. Mamaknya, pamannya, sepupunya, diimbau seluruhnya menyampaikan ajaran Rasulullah. Ada yang menolak dengan lemah lembut Bapak Ibu. Ada yang menolak dengan kasar, Abu Lahab. Tapi Nabi tidak ingin umatnya terjerumus dalam dosa. Diajaknya kawannya berangkat ke Taif. Sampai di Taif diimbau penduduk Taif. Disampaikan ajaran tauhid, mengesahkan Allah, disampaikan ajaran akhlak. Apa jawaban orang Taif Bapak Ibu yang mulia? Masing-masing mengambil 5 buah batu. Melemparkan batu kepada Rasulullah. Badarah pelipis Nabi, badarah dagu Nabi, badarah tumit Nabi, badarah telapak kaki Nabi. Itulah maksudnya tadi itu. Zalam tu datang kita. Zalam tu sunnataman ahyaz zalama ila. Yang sudah dibangun oleh Nabi, yang sudah diajarkan oleh Nabi, kita zalimi. Kita tinggalkan, kita remehkan. Ada yang berniat baik mengajak kita kepada kebaikan, kita halangi. Kita ringankan, kita sepelekan. Itu tandanya kita menzalimi sunnah Nabi Muhammad. Hadirin yang mulia. Itu satu. Nabi itu sifatnya azizun alaihi ma'anittum. Bagaimana di dado Nabi kalau ada umatnya kau babuek kesalahan Bapak Ibu yang mulia. Iko beko ujung-ujung sebuah lagi. Yang kedua sifat Nabi itu harisun alaikum. Nabi itu sangat loba, sangat tamak supaya umatnya ini berbuat kebaikan. Ingin bana Nabi kita ko rancak. Ingin bana Nabi kita ko berakhlak mulia. Ingin bana Nabi kita ko menjadi hamba yang betul-betul taat patuh kepada perintah Allah. Tidak ingin Nabi kita ko Bapak Ibu yang mulia menyepelekan ibadah-ibadah sekecil apapun. Maka Nabi mengajarkan dengan detail. Jamaah 27 kali lipat kata Rasulullah. Zuhud itu solat orang zuhud beribu-ribu rakaat lebih bagus daripada solat orang tidak zuhud. Artinya apa? Nabi loba kita kok jadi zuhud. Nabi ingin kita kok menjadi orang ahli jamaah, ahli zikir dan lain sebagainya. 2, yang ketiga. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan seluruh orang-orang mukmin, Nabi itu bersifat raufun rahimun. Sangat penyayang dan sangat pengasih. Ikolah kemudian dasar Bapak Ibu yang mulia. Ada nama Allah yang dijadikan menjadi nama Nabi Muhammad. Ar-Raufu itu nama Allah. Luhur Raufu jalla jalaluhu malikul mulki jalla jalla. Itu nama Allah. Tapi dijadikan menjadi nama Nabi. Bukti kedekatan Nabi Muhammad dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya Abuya sering mengatakan, itu namanya tasbih, penyerupaan. Seolah-olah serupa Nabi Muhammad itu dengan Allah. Tapi berbeda. Nabi itu sangat pengasih, sangat penyayang. Pengasih penyayangnya ikut tadi dalam kebaikan dan kebenaran. Indah ada panah Bapak Ibu yang mulia Nabi kita Muhammad itu ingin membarek-barekkan tidak panah. Karena Nabi sayang. Suatu hari Bapak Ibu yang mulia seorang sahabat bernama Mu'az bin Jabal jadi imam untuk ibu-ibu. Tadangaka Rasulullah panjang bana ayatnya. Oleh Rasul ditegur, apakah kamu ingin menfitnah makmum yang di belakang itu? Mengapa fitnah Bapak Ibu yang mulia panjang bana? Maka tujuh hati makmum tuh. Ambo kalau ada mau calik tuh imam tuh agak panjang bacaannya kalau mati ambo. Itu tidak mau bantu belakangnya tuh. Mengapa? Kalau di belakangnya biasa kan beko kalau lupa ayat kan menegur tuh, mempalurikan. Awak dah hafal. Beda kalau dibacanya pendek ayatnya misalnya kan, alhaakumut takasur. Itu hafal jual hawa. Kalau pas lupa imam ayat itu bisa ingatkan.
Hadirin dan hadirat, itu tanda apa? Sayang Rasulullah. Bapak Ibu yang mulia. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betulkah Nabi Muhammad itu kasih sayang untuk alam? Betul. Paling tidak ada 3 buktinya Bapak Ibu yang mulia. Pertama, dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkatlah dari umat manusia ini namanya berkekalan dengan dosa. Apa makna berkekalan dengan dosa? Ada syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad ringan daripada Nabi sebelumnya. Tanda kasih sayang. Contoh, pertama, qat'u maudi'in najasah. Sebelum Nabi kita Muhammad lahir Bapak Ibu yang mulia, syariat nabi-nabi terdahulu, kalau ada tampe, ada kain, ada badan takane najis, itu mensucikannya bukan cara istinja macam kita kini Bapak Ibu, dipotong. Dan hadis sahih mengatakan iko khusus di masalah pakaian. Kok karena ciri cacak lah kain kita kok digunting tentang ciri cacaknya tu. Berisuk karena sabalah kida gunting lagi. Berisuk karena tentang paho digunting lagi. Kok sampat sarawala itu tidak bisa dipakai lagi. Itu sebelum Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang Bapak Ibu yang mulia, batuka diubah. Iko sayang kepada umat, sayang kepada manusia. Cukup disucikan dengan air yang suci, lagi menyucikan. Disasah elok-elok, disiram dengan air mutlak. Suci kembali. Bisa dipakai sholat, bisa dipakai kemanapun. Itu contoh pertama. Yang kedua, hadirin yang mulia. Umat Nabi terdahulu, ketika ingin taubat, qatlun nafsi bit taubah. Cara taubatnya adalah bunuh diri. Ketika umat Nabi Musa Bapak Ibu mengambil patung dari anak sapi dan mengambil tanah tampe malaikat Jibril panah mamijak, dimasukkanlah ke dalam patung anak sapi itu, mengeceklah patung tadi. Tergiurlah umat Nabi Musa menyembah patung anak sapi tadi. Setelah terjadi Bapak Ibu, pulang Nabi Musa dari perantauannya, dicari umat kuala musyrik seluruhnya, diminta ampun ke Allah. Ya Allah, bapa pecah umat amboko, bak terhapus dosonya. Turunlah perintah Allah, faqtulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Perintahkan hai Musa kepada umatmu itu bunuh dirinya, baru ampun dosanya. Kok baitulah kita kini Bapak Ibu yang mulia, baru terima taubat kita bunuh diri, habis kita kok. Mengapa? Karena kita bukan sabuah dosa kita sehari. Kok mantang sabuahnya dosa kita sehari mungkin agak ringan jola saketek. Hitunglah umur kita 40 tahun kini. Potong 5 balik tahun sebelum balik, 25 tahun. Kalau sehari saja sabuah dosa 360 hari kali 25 tahun. Berapa kira-kira tu? Ada agak 7 balik ribu dosa kita. Kok sebuah sehari dah? Kok macam kita komurason tah bukan sebuah sehari kok. Satampe duduk 10, satampe duduk 10. Tampe duduk sehari 10. 10 kali 10 100 sehari kali 360 3.600 kali 25 tahun. Masya Allah, la ilaha illallah. 75.000. Apa yang kita berikan lagi untuk taubat kita Bapak Ibu? Untung kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak keuntung kecek wali nanggoro ndak payah bana taubat tu ibu-ibu. Istighfar saja kita, menyesal kita di hati, bertekad tidak mengulangi, ganti dengan yang baik-baik, iringi dengan zikir. Zikir itu kalimat taubat. Alah, menangis kita saketek. Saketek pun jadi. Yang payah ndak mau menangis-nangis. Iya Bang Lizar, kami dulu tawaju itulah. Dinanti siapa yang menangis kok. Ndak ada soal juga. Rupanya sama-sama kare hati seluruhnya. Dapik bana kawan basamping yang menangis bayo yo, tak bawa jawab. Nah itu gunanya pada dake sama orang yang agak hobi menangis. Tapi jangan menangis ndak menantu.
menangis karena dosa. Tidak ada titik yang menitik yang menghapus dosa kita kecuali dua. Satu, titik darah yang menetes syahid fisabilillah. Yang kedua, titik air mata yang menangis karena dosa. Bapak Ibu yang mulia, mudah mana umat kita umat Nabi Muhammad kau mengampuni dosa, mudah mana. Di hadapan guru bana kita, Astaghfirullahalazim. Karena saya tahu pagi tadi siapa yang kita lawan. Ambo seorang suami tarik dia mau bini ambo tadinya lah litak bana menyasah baju ambo. Litak bananya memanggang lauk tadi begini begono. Ambo hari-hari pula astagfirullah. Itu ampun dosa tu. Apa ibu-ibu yang mulia. Maksud ambo begini, kita mainnya itu saja. Main-main ke diri. Main-main untuk menghapuskan dosa diri kita. Kita seorang anak takana kita abai bana ambo hari ko tadi kau orang tua ambo minta antekkan nyo sabanta tadi ndak sampat ambo antekkan. Lebih ambo memilih anak ambo bawa main-main. Karena saya istighfar tahu. Insyaallah. Titik yang menitik dari air mata kita Bapak Ibu penghapus dosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa ibu-ibu minta ke Allah, ya Allah jadikanlah hamba jadi umat Muhammad. Nabi Adam minta ke Allah jadikanlah hamba umat Muhammad. Bingi nabi-nabi itu ke kita Bapak Ibu yang mulia. Datang di kita sepele saja. Hadirin, nabi-nabi dah saingan kita ibu-ibu. Bukan yang lain itu kenapa itu? Nabi-nabi saingan kita. Minta ke Allah jadi umat Muhammad. Kita tidak diminta-minta. Dia gitu Tuhan Nabi Muhammad tu kau aja. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Kau mau kirim nabi kata Allah taala. Muhammad penutup nabi. Awal diciptakan, akhir diutus konyo. Bapak ibu-ibu hadirin yang mulia. Yang ketiga. Sebelum Nabi kita Muhammad diutus Bapak Ibu yang mulia, syariat Nabi terdahulu, mohon maaf, kaji fikih. Kalau ada padusi, seorang istri, mohon maafnya, datang bulan. Itu syariat zaman dahulu itu, sahumah tidak bisa lahir. Diasingkan itu. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa itu adalah satu aib, cacat dan celah. Dia asingkan itu. Selama masuk datang bulannya itu dipisahkan tuh. Suami tinggal di rumah lain, bini tinggal di rumah lain. Agak macam bacarai. Kalau itu dilakukan Bapak Ibu yang mulia, apa yang dirasukan oleh padusi? Hina bana kami kok. Tidak ada hago kami kok. Begitu Rasulullah diutus hadirin rahmatan lil alamin tadi itu, datanglah syariat. Bah apa saja jadi. Dulu makan bersama tidak bisa tuh dah. Memasakkan nasi suami tidak bisa, haram. Kini boleh. Kecuali dibatasi hanya satu. Yang lain itu boleh. Sahumah jadi, raun-raun jadi. Malah kalau zaman kini padusi lagi datang bulan memang harus dibawa raun-raun. Hadirin yang mulia, mulianya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Ibnu Ajibah Al-Husni dalam Bahrul Madid tafsir beliau menjalihkan sabananya apa isyarah dari ayat ikoko. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, nabi itu azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ikolah yang harus dimiliki oleh para pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi ibu-ibu? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Seorang ulama yang menjadi pewaris Nabi harus memiliki sifat azizun alaihi ma'anittum. Makanya hadirin yang mulia, sifat ulama warasatul anbiya itu salah satunya dia sangat merasa sakit kalau umat di sekitarnya lalai dalam kemaksiatan. Maka ulama zaman kini tidak boleh tinggal diam Bapak Ibu yang mulia. Dikajar,
Di mana tadanga maksiat itu merajalela, dikaja, bukan untuk digempur, bukan untuk dihancurkan, enggak. Bagaimana kita berdakwah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia kepada jalan Tuhan dengan bijak. Tapi di hatinya mirisinyo kalau ado mantang lagi umat yang indah ado sumbayang. Miris hatinya kalau ada umat yang masih melegalkan perbuatan maksiat. Ado rasa sakit di hatinya. Bukan sepele-sepele saja Bapak Ibu. Yang kedua, warasatul anbiya itu mengikuti ayat ikut tadi, wa yassiruna wala tu'assiruna alaihim. Senantiasa memudahkan urusan umat dan tidak menyulitkan urusan umat. Suatu hari Bapak Ibu yang mulia, Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki kok melapor sambil malu-malu, takwi yo juo, malu yo juo. Ini waqi'un ahli fi nahari Ramadan. Kata laki-laki kok, apa kabar kata Rasulullah? Ambulah salah kok ya Rasul. Apa salahnya? Ala terjadi. Apa nan terjadi kata Rasulullah di siang Ramadan tadi katanya. Apa kata Rasulullah? Mohon maafnya melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Kata Rasulullah Bapak Ibu, akobah itu tidak payah. Apa kata laki-laki itu? Akti raqabatan mu'minatan. Cari budak padusi atau budak laki-laki yang beriman, bali merdekakan. Itu kifaratnya, tebusannya. Apa kata laki-laki itu tadi Bapak Ibu yang mulia? Tidak ada kepengambu Nabi. Membalinya tu. Nabi pun heran. Iko kawan ko ala indak bakepek. Melanggah pula. Kata Nabi, alalah kau itu puasa 2 bulan berturut-turut. Itu hati-hati kalau yang muda-muda risiko itu jadi hafal besok tuh. Kalau mantap pengantin baru itu siang Ramadan dijago mana? Kena kan denda 2 bulan puasa berturut-turut. Siapa tahu tuh cek 60 hari. Ndak pula bisa ranu putui-putui misalnya 20 hari. Istirahat 3 hari tidak bisa. Ulang balik dari awal. 60 hari berturut-turut. Itulah kifaratnya kata Rasulullah. Apa kata laki-laki kok? Berapa puluh 60 hari Nabi. Sehari tadi sajalah melanggar hamba kejadiannya. Tapi adakah Nabi kita behang Bapak Ibu? Kok apa behang apa tuh? Wang mah ikut enggak jawab tahu kan? Nabi enggak. Nah, jadi yang lain ada kata laki-laki itu. Alalah kata Nabi. Carilah 60 orang fakir atau miskin. Bersedekahlah kepada mereka tiap-tiap seorang 1 mud. Salitiah kok bahasa gitu. Kok kormakian di Bali berarti 60 liter. Dicari 60 orang fakir miskin jagilah salitiah. Tidak juga pakai peng Nabi keceknya. Makan pun kadang tak tentu keceknya. Membali 60 liter pulau keceknya. Bapak Ibu yang mulia, tahu apa jawab Nabi? Galak Nabi. Pai Nabi ke dalam rumahnya, adukan rupanya uang sedekah korma. Diambilnya lah. Sakaranjang korma tadi, ayo bawa kata Nabi, bagi-bagikan. Bapak Ibu yang mulia, apa kata laki-laki itu lagi? Nabi, kalau kayak kami saja bisa juga kok. Kamu kan fakir miskin juga kayaknya. Indah juga kami bangado kayaknya. Bini yang mau juga nak bakepeng. Sana-sana. Alalah bantai kata Nabi. Bapak-bapak Ibu yang mulia, apa yang ingin disampaikan dalam hadis ikolah bentuk kasih sayang Rasulullah. Beliau senantiasa memudahkan dan tidak mempersulit. Yang penting apa? Inyo ingin laki-laki yang Allah melanggar kau tadi tetap selesai kifaratnya. Maka ulama warasatul anbiya harus seperti ini Bapak Ibu yang mulia. Di mana yang memang harus dikarehkan, dikarehkan. Di mana yang memang tidak perlu dikarehkan, biasa saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang ketiga, ulama warasatul anbiya itu harus wa yahrisuna 'alal khairi linnasi kaffah. Dia loba atau ingin agar manusia ini semua melakukan kebaikan. Bila perlu Bapak Ibu yang mulia, ulama tuhaoninya
dicaliknya. Di mana kira-kira uang balun bazikir? Di mana kira-kira uang balun berbuat kebaikan? Di mana aduh hang bakepeng balun basadakah dianjurkan, diajak, digerakkan. Maka ada namanya ulama itu penggerak. Yang kampe hadirin yang mulia wa yubaddiluna juhdahum fi isalihi ilaihim. Dia mengorbankan, mengerahkan kemampuannya agar kebaikan itu sampai kepada seluruh umat. Jangan sampai ada umat yang belum menerima dakwah agama ini. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama kita Bapak Ibu, ya kok kadang-kadang ada orang salah paham. Mengapa juga lagi lah ulama-ulama tu? Baik basuh bupati, basuh gubernur, basuh iko. Bukan itu tujuan ulama itu pai basuh. Apa juga supaya bupati, supaya gubernur, supaya pejabat ikut mensiarkan kebaikan itu kepada umat. Mengapa Bapak Ibu yang mulia? Karena hanya melalui himbauan pejabat yang lebih mampu, yang lebih kuat, yang lebih orang mau, Bapak Ibu hadirin yang mulia. Ikut zaman akhir hadirin yang mulia. Kalau kita timbang kece ulama dengan keputusan penguasa, lebih laku keputusan penguasa. Makanya yang menjadi penguasa kini, yang memacik-macik pulpen kini Bapak Ibu yang mulia, dikana seketik sejarah kalam di alam nur dulu. Balik kita ke awal. Ketika diciptakan oleh Allah Nur Muhammad, belum ada apa dan siapapun, yang ada hanya Allah. Diciptakanlah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu dibagilah hampir. Satu bagi menjadi kalam, satu bagi menjadi lauh. Lauh ke papan tulis kok bahasa kita. Bukulah istilahnya. Kalam kok pena sampai menulis. Diperintahkanlah oleh Allah Bapak Ibu yang mulia. Ya kalam uktub, hai pena tulis. Dek mandanga perintah Allah kok hadirin yang mulia. Pena itu pun gemetar. Besarnya kitah Allah itu. Timbul rasa takut dalam hatinya. Sang pencipta menyuruh saya. Kok kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bukan suruh dah itu, ajakan. Biasa saja gitu Bapak Ibu yang mulia. Kalam kom gemetar. Hadirin yang mulia. Baru bertanya ke Allah, "Masa aktub ya Allah? Apa yang akan Anda tulis ya Allah?" Kata Allah, "Uktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tulislah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalimat yang pertama ditulis adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, apa yang ditulis? Kata pena, tulis di situ, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa mendatangkan kebaikan satu amal soleh, maka baginya 10 lipat pahalanya. Makanya kita kebaikan kita Bapak Ibu 1:10 pahalanya. Sembayang 5 diganjar 50 waktu pahalanya. Walaupun kita kerajakan cuma 5. Apalagi kata pena, tulis waman jaa bil hasanati, siapa yang bis sayyiati, siapa yang melakukan keburukan. Disangko pena Bapak Ibu yang mulia sama macam tadi, baginya 10 lipat dosanya. Kok tadi kan satu kebaikan 10 lipat pahalanya. Ketika disuruh tulislah siapa mendatangkan keburukan, nandak ditulisnya lah baginya 10 kali lipat dosanya. Berhenti kata Allah. Bukan itu. Apa juga kata kalam? Tulis lagi, siapa yang mendatangkan kejahatan dan dia tidak bertaubat, maka baginya 1 keburukan kejahatan. Artinya Bapak Ibu, badoso kita malam koh, kalau sampat kita taubat sabalun siang barisu, balun dicatat dosa. Ditangguhkan dulu tuh. Itulah saking takutnya kalam pena itu hadirin yang mulia. Maka harapan kita apa Bapak Ibu yang mulia? Kita yang ala mulai bisa membuat tanda tangan. Tanda tangan ke anak kita maksudnya. Di rapornya. Sabalun kita menanda tangan di rapor anak kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang mulia, kita kana dulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena ko. Maknanya apa? Jangan sampai pena yang saya gariskan dalam tanda tangan rapor anak saya ini
tidak membawa anak saya kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima, wa yarhamuna wa yashfiquna alaihim. Warasatul anbiya itu harus punya sifat kasih sayang, harus punya sifat kepedulian terhadap umat. Ketikanya mencari umatku berbuat maksiat, bukan banci yang keluar dari hatinya, sayang itu. Bagaimana berisuinya kau dengan anak-anaknya, bagaimana berisuinya kau di alam kuburnya, bagaimana berisuinya kau di hari kiamatnya, bagaimana berisuinya kau dihisap kawan-kawan kita kau. Timbul sayangnya, datang dia merangkul, mengajak kepada kebaikan. Karena kasih sayang, bukan untuk kehebatan dirinya agar dihormati dan dimuliakan. Terakhir, faida adbaru anhum. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada ulama itu diajaknya umat, diajaknya masyarakat taat kepada Allah, tapi ditinggalkan masyarakat, ditinggalkan umat, indakkan dipedulikan, indak diikuti, indakkan diacukan. Sifat ulama warasatul anbiya itu dia istaghnau billah wa tawakkalu alaih, menyerahkan kepada Allah. Bukan didandam jok dibancinya, indak Bapak Ibu yang mulia. Berarti balon saatnya besok diajak lagi, besok diajak lagi. Seperti itulah Rasulullah dulu Bapak Ibu mengajak umat manusia iko ke jalan Allah, dan iko hanya bisa diwarisi oleh ulama-ulama yang betul-betul seperti iko sifatnya dalam warasatul anbiya itu. Maka sebagai terakhir, iko hadirin yang mulia, jalan kita mengikuti Rasul tidak lain melalui jalur ulama. Ulama yang betul-betul warasatul anbiya. Bagaimana warasatul anbiya? Yang punya sifat ikut tadi. Sakit rasanya kalau umatku maksiat. Ingin umatku taat. Dan tidak ada kekecewaan dalam hatinya ketika ada umat yang menolak ajarannya. Ulama seperti itulah yang akan bisa Bapak Ibu yang mulia kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita mengikut Rasul melalui menjadi murid para ulama. Tidak bisa kita tagak seorang Bapak Ibu yang mulia. Kok kini banyak mencari di Facebook kan banyak juga kaji gini tuh kan. Ada video reel, ada apa lagi namanya tuh. Status Facebook, ada ikut segala macam. Itu kita ambil lah itu berisuk, misalnya Bapak Ibu yang mulia, kasih apa kita tanggung jawabkan berisuk? Tidak kita tahu. Ketika besok dari akhirat, dari mana kau ambil ajaran itu? Bukankah salah satu pertanyaan malaikat kelak adalah tentang ilmumu? Dari mana kau dapatkan, untuk apa kau pergunakan? Ketika besok kita bawa ilmu itu, ditanya oleh malaikat, dari mana kau dapat ilmu itu? Dari mana kita jawab? Dari beranda Facebook atau awak? Ditanya oleh malaikat, beranda Facebook itu siapa punya? Dihadirkanlah yang punya berisuk. Mister apa namanya itu? Bahaya kita Bapak Ibu yang mulia. Oh, kalau kita cari ada misalnya di media itu, boleh kita pakai, boleh dengan catatan tashihkan. Bapak Ibu yang mulia, Imam Bukhari itu tidak berani-berani meriwayatkan hadis sebelum beliau bertemu dengan dari siapa hadis itu diturunkan. Maka ada sifatnya namanya musalsalah, bersilsilah, dari sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatilah ulama-ulama seperti itu agar ilmu kita, amal kita bisa dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Zar Al-Ghifar satu hari Bapak Ibu sebelum berzikir datang ke Rasulullah. Bertanya, "Ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar." Ya Rasulullah, ajarkanlah kadiambo sebuah amalan yang bisa mendakekkan ambo ka surga, menjauhkan ambo dari neraka.
Apa kata Rasul Bapak Ibu? Iza amil tasuan. Kalau kamu pernah mengerjakan kejahatan, fa'atbi'ha hasanatan. Jangan tunggu lama, jangan tunda lagi, iringi terus dengan kebaikan. Maknanya apakah hadirin yang mulia? Misalnya kita tadi baru siap memfitnah orang. Kejahatan itu. Begitu kita sadar, jangan tunggu lama, iringi terus dengan kebaikan. Bapa caranya? Menjawab taruh kok buka Quran, baca taruh Quran. Atau menjawab taruh sumbayang taruh, berzikir taruh. Iringi dengan kebaikan terus. Sehingga lama-lama kok bisa beko menghilangkan. Macam galas kopi kita yang kotor Bapak Ibu yang mulia. Kotor di situ. Apa caranya? Isi saja air banyak-banyak taruh. Air rancak. Lama-lama hilang sadonya. Hitam kopinya tuh. Itu kata Rasulullah. Abu Zar ke Bapak Ibu yang mulia, bertanya ke Rasul lagi. Qaulu la ilaha illallah hasanatun? Apakah mengucap la ilaha illallah itu juga kebaikan ya Rasulullah? Abu Zar ingin begini, bisa ndak habis kita berdosa lalu berzikir? Itu maksudnya. Sehingga ditanya apakah membaca la ilaha illallah kebaikan juga? Rasul menjawab, "Na'am, iya." Iya. Iya ahsanul hasanat. La ilaha illallah itu sebagus kebaikan. Artinya apa hadirin yang mulia? Bahuntung kita dapat basuo dengan zikir la ilaha illallah. Bahuntung kita dapat bergabung di majlis ratib seribe. Mengapa? Kadang tadi pagi kita berdosa, malamnya berzikir saya tahu. Itu kebaikan, itu hadis Rasulullah mengatakan kepada Abu Zar Al-Ghifar. Mudah-mudahan dengan zikir itu terhapuslah dosa-dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan berubah baiklah akhlak kita. Mudah-mudahan taraki dan meningkatlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikianlah, atas segala kekurangan mohon diberikan kemaafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Zikir Ratib Seribe yang dipimpin oleh Wali Nangro MPTTI Ustadz Isnin dan ditutup nantinya dengan doa yang akan dipimpin oleh Abu Muda Irsadul Fikri. Kepada guru kami persilahkan. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.